Donald Trump alami penembakan saat tengah kampanye. Tarik ulur PDI Perjuangan di Pilgub Jawa Tengah. KPK beri update soal pencarian Harun Masiku. Menteri ATR BPN beri sertifikat tanah door to door. Halo, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa sekalian yang baru datang ya, baru hadir menyapa kita di Nyapa Pagi kali ini. Tentunya kita sudah menyiapkan berbagai informasi yang tentunya bermanfaat untuk Anda. Betul sekali Andi, terkait Pilkada 2024 ini semakin mencuat. Di antaranya juga ini PDI Perjuangan ini belum menentukan siapakah kira-kira yang akan maju di Pilkada Jawa Tengah 2024. Ya betul, karena memang kalau kita melihat dinamika masih terus berjalan dan kalau dari kata statement Puan Maharani yang nanti akan kita sampaikan beritanya seperti itu, ini masih melakukan pemetaan seperti itu saya lihat. Dan berita juga kita akan sampaikan nih berita yang kurang mengenakan saya lihat. Kalau kita melihat ini ada tragedi pada Sabtu lalu di mana ini presiden atau kandidat presiden dari Amerika Serikat Donald Trump ini mengalami teror penembakan seperti itu. Dan beruntung memang tidak ada cedera yang berarti. Walaupun memang telinga dari Donald Trump sendiri mengalami luka, namun sudah diatasi oleh para penjaganya ya langsung sigap mengevakuasi Donald Trump. Ya, berbagai informasi lainnya tentunya akan kami hadirkan di Menyapa Pagi kali ini. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Sally Sregar, inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Ya, selamat pagi pemirsa. Kita awali Menyapa Pagi pada kali ini. Ini terkait dengan informasi dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang memberikan dukungan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur incumbent Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju kembali di Jawa Timur. Dan dukungan itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi yang diberikan langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono di kantor DPP P3 Jakarta. PLT Ketua Umum P3 Mardiono mengatakan pihaknya telah memutuskan untuk mengusung Cagup dan Cawagup Pertahanan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju kembali pada pemilihan Gubernur Jawa Timur bulan November mendatang. Deklarasi dukungan disampaikan di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta dengan ditandai penyerahan surat rekomendasi pada Jumat sore 12 Juli 2024. Dalam kesempatannya, Mardiono akan memerintahkan kader P3 di Jawa Timur agar turun ke lapangan untuk memenangkan Khofifah dan Emil Dardak. Menurut Mardiono, Khofifah dan Emil Dardak dinilai sebagai sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak dan pengalaman dalam memimpin Jawa Timur. Atas dasar berbagai pertimbangan, baik masukan dari para tokoh masyarakat, dari para khatib, juga dari usulan dari DPW Partai Persatuan Pembangunan, yang telah melakukan rapat-rapat secara kontinu mempertimbangkan dan terakhir tadi telah melakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan Partai Persatuan Pembangunan untuk mendukung Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Provinsi Jawa Timur, tentu untuk menyelesaikan PR-PR yang masih ditunggu oleh rakyat Jawa Timur yang belum diselesaikan pada periode Ibu Gubernur yang pertama. Di samping juga tadi sudah menyampaikan rekomendasi, tetapi seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan se-Jawa Timur insya Allah akan bekerja politik untuk mensukseskan Ibu Khofifah, Pak Emil untuk sukses memenangkan kembali di Jawa Timur. Juga tidak lupa kader-kader P3 dan kami semua mengiringi doa untuk suksesnya Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak. Sebelumnya pada Rabu 10 Juli 2024, Partai Demokrat telah memberikan dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2024 hingga 2029.
Selain Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Golkar juga telah memberikan lampu hijau kepada cagup dan cawagup inkuben tersebut. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia, Azizul, Simpo TV melaporkan. Ya, ini masih terkait dengan bakal calon gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Dan dirinya memastikan akan membangun Jawa Timur lebih baik lagi. Usai menerima surat rekomendasi dari P3, bakal calon gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh Partai Persatuan Pembangunan dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Hovifah berharap setiap dukungan dan doa yang diberikan dapat memudahkan langkahnya bersama Emil Dardak untuk kembali memimpin dan membangun Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Kami, saya dan Mas Emil Dardak menyampaikan terima kasih bahwa 5 tahun lalu kami mendapatkan kepercayaan, dukungan, mandat dari P3 untuk pencalonan kami sebagai gubernur dan wakil gubernur, dan pada tahap kedua kami kembali mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan dukungan, mandat, dan seperti yang disampaikan Bapak Ketua Umum bahwa keluarga besar P3 di Jawa Timur, tentu juga DPP akan bersama-sama memberseiringi kami dengan kerja nyata, kerja politik maupun doa untuk mengantarkan perjuangan dan pencapaian proses kemenangan kami pada Pilgub 27 November yang akan datang. Jadi kembali kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketum, Sekjen, dan seluruh jajaran DPP Partai Persatuan Pembangunan, Ibu Ketua DPW, dan Bapak Sekretaris DPW P3 Jawa Timur. Semua kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya memudahkan kita dalam melakukan berbagai ikhtiar mencapai kemenangan dan berseiring ridho barokah Allah Subhanahu wa taala pada Pilgub dan Pilkada serentak insya Allah yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Diketahui PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Mardiono menyampaikan dukungan kepada pasangan inkuben Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak pada Jumat 12 Juli 2024. Sinyal dukungan itu diberikan atas pertimbangan dari para habaib dan juga usulan dari DPD P3. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia, Azizul, Simpo TV melaporkan. Ya, Sally, ini kembali bertambah ya dukungan terhadap Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak untuk pencalonannya di Pilkada Jawa Timur 2024. Setelah kemarin ada Demokrat yang baru menyatakan ya Sally ya. Dan memang kalau kita lihat Andi, ini kan P3 di luar dari Koalisi Indonesia Maju ya. Dan nyatanya ikut bergabung untuk mendukung Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Tengah. Berarti ini menandakan ini semakin harmoniskah hubungan politik di kali ini? Kita masih menunggu ya, Andi ya. Karena memang kalau kita melihat dinamika yang masih berjalan ini di Pilkada, apakah keharmonisan antara partai koalisi dengan yang oposisi, yang pemenang pemilu ini nih, apakah ini dapat diartikan sebagai hubungan yang harmonis di pemerintahan selanjutnya seperti itu ya? Ini kita masih mempertanyakan, apakah nanti harmonisanya di Pilkada saja, ini kita tidak tahu. Tapi yang kita harapkan memang kalau dari membangun bangsa ini semuanya harus harmonis, seperti itu, harus membangun bersama-sama. Dan juga tentunya semoga di pilkada-pilkada di seluruh daerah ini kita mendapatkan pemimpin yang tentunya bisa membangun ya, dan membangun lebih baik lagi di daerahnya masing-masing. Dan kita beralih ke informasi lainnya, Sally dan juga pemirsa. Ini informasi dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang menyebut sudah menjalin kesepakatan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk mencalonkan Diko Ganinduto di Pilkada Kota Semarang 2024. Erlangga mengatakan dukungan pada Diko di Pilkada Kota Semarang adalah salah satu hasil dari pertemuan antara pengurus Partai Golkar dan juga PSI. Partai Golkar resmi berkoalisi dengan Partai Solidaritas Indonesia untuk mengusung Diko Ganinduto di Pilkada Kota Semarang.
Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai bertemu Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat. Airlangga menjelaskan bahwa Diko sudah mendapat dukungan dari PSI. Maka dari itu Golkar berkeyakinan untuk mencalonkan putra dari politisi senior tersebut ke Kota Semarang. Tentu ada hal yang kita bisa konkretkan hari ini, yaitu tadi kami bersepakat untuk di Kota Semarang itu akan didukung kader yang namanya Diko Ganindito. Mana itu Mas Diko? Ya, ke depan sedikit. Ya. Mas Diko ini juga sudah didukung oleh Mas Kesang, jadi Golkar dan PSI sepakat untuk mendorong Mas Diko maju di Kota Semarang. Diketahui Diko adalah sosok anak muda kelahiran tahun 1990 yang berpengalaman menjabat sebagai Bupati Kendal. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan bahwa pemberian rekomendasi dari partainya akan diberikan pada akhir Juli 2024 mendatang. Dan ia menjelaskan akan mempertimbangkan beberapa nama yang mulai muncul dan belum mau mengungkapkan nama tersebut. DPP Partai Nasdem memastikan bakal mengumumkan seluruh rekomendasi calon kepala daerah pada akhir bulan ini. Sekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan bahwa seluruh pihaknya di setiap daerah sudah memberikan masukan untuk nama calon kepala daerah untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024. Menurutnya nama-nama tersebut tengah disaring DPP Partai Nasdem dan akan diumumkan pada akhir Juli 2024. Namun ia masih merahasiakan siapa yang akan diusung serta meminta masyarakat untuk bersabar. Semua menarik, semua figur itu kan ada plus minusnya. Kita pemberian rekomendasi kita sampai tanggal 31 Juli, kita on proses. Semua sekarang bahan-bahan kita sudah banyak. Kita ada tim juga. Paling lambat tanggal 31 Juli semua rekomendasi sudah harus terbit. Semua daerah Ya. Dan ini sekarang ngomong banyak sekali kan. Nggak etis saya sebut nama dong, belum diputuskan. Untuk semua gimana? Semua. Pokoknya seluruh Indonesia ini paling lambat 31 Juli. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau kita melihat nih nama-namanya belum di-spill ya kalau dari Partai Nasdem ya saya lihat. Tapi yang kita harapkan memang walaupun memang belum di-spill, tapi kita harapkan ini adalah calon-calon terbaik dan anak bangsa yang terbaik. Benar sekali. Ya. Dan kalau di Golkar udah di-spill untuk maju di Pilkada Kota Semarang ya. Ini Dito Ganinduto yang memang sudah didukung Golkar untuk maju di Pilkada Kota Semarang. Dan memang wakilnya kita masih menunggu siapakah kira-kira yang akan dicalonkan, yang akan mendampingi Diko sendiri. Ya, walaupun memang beberapa waktu yang lalu ini sempat dikabarkan akan menggandeng dari artis ternama Raffi Ahmad. Kemudian juga ada nama Kaisang Pangarep, tapi ini kita masih menunggu siapa nanti yang akan digandeng oleh Diko Ganinduto untuk maju di Pilkada Kota Semarang 2024. Benar, kita masih menanti karena banyak sekali surprise nanti katanya di bulan Juli, di bulan Agustus. Ini kita masih menanti ya, Andi ya. Kita masih menunggu. Nanti jump scare-nya akan seperti apa, plot twist-nya akan seperti apa. Dan tentunya berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.
salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. ya, lagi-lagi di pagi-pagi Menyapa Pagi Sinpo TV masih mencuat di pilkada nih Andi. Betul. Terkait pilkada ini masih mencuat nama-namanya, kira-kira siapa yang akan maju di daerahnya masing-masing. Ya. Seperti berita kali ini pemirsa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi duet Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin di Pilgub Jawa Tengah 2024. Ya, Puan mengatakan saat ini belum ada calon definitif yang mengantongi 20% dukungan parpol di Pilgub Jateng sehingga bursa calon masih sangat dinamis. Puan Maharani menuturkan PDI Perjuangan masih melakukan pemetaan untuk seluruh wilayah yang akan melaksanakan Pilkada 2024. Puan juga mengatakan PDIP masih menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol untuk menentukan duet terbaik yang akan diusung pada Pilkada. Untuk Pilkada, kami masih melakukan pemetaan wilayah, kemudian pemetaan nama-nama, juga survei-survei. Jadi memang nantinya bagaimana, apakah kita akan bersama dengan siapa calon yang akan kita sandingkan, siapa dengan siapa, itu masih kita akan coba komunikasikan dengan partai lain juga, dan siapa yang akan menjadi calon juga masih belum final. Jadi kita masih lakukan pemetaan di wilayah dan melakukan survei-survei. Untuk Jawa Tengah, untuk maju di Pilgub Jawa Tengah itu butuh kursi 20 kursi, untuk maju 20 kursi. Sampai hari ini kan belum tahu apakah sudah cukup atau belum. Jadi akan bersama siapa dan siapa ya monggo saja, tapi harus mencukupi kursi yang memang menjadi persyaratan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini Sally dan juga pemirsa, memang kalau kita melihat seperti kata Ibu Puan, ini masih dinamis seperti Betul. itu. Salah satunya adalah di Pilkada Jawa Tengah, ini PDI Perjuangan masih melakukan pemetaan seperti itu ya. Benar Karena sekali. memang melihat dari hasil survei, dan ini semua partai politik kalau kita melihat ya, ini masih sangat hati-hati dalam menentukan calonnya. Benar sekali, di daerah. apalagi kalau kita lihat kan Jawa Tengah nih bursa nama yang paling teratas ini kan ada Kaisang ya. Betul. Ini kita masih menunggu juga dari PDIP, belum menentukan apakah Kaisang akan diusung oleh PDIP untuk di Jawa Tengah. Ini kita masih menunggu karena ini juga ada Irjen Pol Lutfi yang katanya juga akan maju. Jadi kita masih menunggu nih apakah akan duet dengan Kaisang dan Irjen Pol Lutfi, kita masih menunggu. Ya, kita masih nunggu kejutan dari Kaisang yang Kaisang selalu bilang nanti bulan Agustus. Betul. Nah, ngomong soal Kaisang, ini informasi selanjutnya adalah nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep muncul di Bursa Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah 2024. Namun hingga kini Kaisang belum mengungkap arah sikapnya di Pilkada serentak 2024. Lagi dan lagi Diriam meminta kepada publik untuk menunggu kejutan di bulan Agustus mendatang. Teka-teki Ketua Umum Partai PSI Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada mendatang masih belum terjawab hingga saat ini. Nama Kaisang masuk dalam bursa calon di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah 2024. Meski mencuat di dua daerah, elektabilitas anak Jokowi itu tinggi di wilayah Jawa Tengah. Akhir-akhir ini, Kaisang tengah gencar melakukan belusukan di wilayah Jakarta. Kaisang sempat melaksanakan ibadah sholat Jumat di salah satu masjid yang berlokasi di pemukiman padat penduduk di Jalan Agung Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Usai sholat Jumat, Kaisang berbincang dengan warga setempat.
Merespon sejumlah hasil survei soal dirinya yang digadang-gadang maju di Pilkada, Kaisang kembali menegaskan kepada publik untuk menunggu kejutan politik di bulan Agustus mendatang. Meski demikian, ia menilai Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai masalah yang cukup kompleks untuk diselesaikan. Ya, nggak apa-apa. Balik lagi, kita harus tahu Jawa Tengah ini salah satu provinsi terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa ya, saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah gitu aja. Ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Diketahui nama putra sulung Presiden Jokowi ini dilirik oleh sejumlah partai politik yang menginginkannya untuk maju di Pilkada serentak 2024. Di antaranya Partai Gerindra dan PDI Perjuangan yang tengah mempertimbangkan nama Kaisang Pangarep untuk diusung di kontestasi pemilihan kepala daerah Jawa Tengah. Bisa jadi ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, ya, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Iya, saya pikir kalau Jawa Tengah kan kampungnya Pak Jokowi besar di sana, keluarganya juga kemarin keluarga besar Pak Jokowi all out memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Ya, jadi kalau Mas Kaisang maju, saya pikir sambutannya pasti akan luar biasa dari konstituen kami. Ya. Nggak apa-apa, bagus. Ya nggak apa-apa buat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Ya dong, menjadi salah satu pertimbangan juga. Isu pencalonan Kaisang di Pilkada mendatang turut direspon oleh Presiden Joko Widodo. Ketika ditanya awak media perihal wacana Kaisang Pangarep, dirinya meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut. Tanyakan ke Ketua PSI Kaisang Pangarep, tanyakan ke dia. Sebelumnya Jokowi juga membantah bahwa dirinya menyodorkan nama Ketua Umum PSI yang sekaligus merupakan putranya Kaisang Pangarep ke partai politik untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Dari Jakarta, Farizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut pihaknya masih menunggu keputusan Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada mendatang. Airlangga menawarkan opsi untuk mendukung Kaisang dalam pemilihan Gubernur Jakarta dengan memasangkannya bersama kader Golkar Yusuf Hamka. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep dikabarkan turut berlaga dalam pemilihan Gubernur Jakarta ataupun Jawa Tengah. Hal ini didukung dengan tingginya elektabilitas Kaisang di wilayah Jawa Tengah. Merespon isu tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut masih menunggu keputusan Kaisang dengan memberikan pilihan untuk mendukung Kaisang pada pemilihan Gubernur Jakarta yang akan dipasangkan dengan kader dari Partai Golkar Yusuf Hamka. Rame berita tentang bagaimana Mas Kaisang selaku Ketum PSI mau didorong kemana. Tadi kami bertukar pikiran dalam, lebar, luas. Kesimpulannya masih ada waktu untuk memutuskan. Masih ada waktu 2 bulan. Tetapi apabila kesempatan itu ada dan Mas Kaisang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun?
Namun demikian, Erlangga menuturkan pihaknya masih melakukan evaluasi mendalam terkait calon kandidat yang akan diusung di wilayah Jakarta maupun Jawa Tengah sampai dengan waktu pendaftaran pilkada. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya memang Andi, kalau kita lihat ini pilkada masih mencuat ya. Ini terkait juga Golkar yang katanya masih menunggu nih Kaisang apakah mau di Jakarta atau di Jawa Tengah. Kalau misalkan di Jakarta akan dipasangkan dengan Yusuf Hamka. Betul sekali. Nah ini juga sebenarnya yang menjadi pertanyaan, inilah bentuk politik dinamis seperti itu. Karena kalau kita melihat isunya belakangan ini Yusuf Hamka akan dicalonkan oleh Partai Golkar. Padahal sebelumnya nama Ridwan Kamil ini muncul seperti itu ya. Benar. Tapi ini kita masih menunggu apakah nanti pastinya Yusuf Hamka ini akan dicalonkan di Pilkada Jakarta dibarengi dengan Kaisang ataupun dengan calon lainnya seperti itu. Atau bisa saja Partai Golkar mengajukan nama dari Ridwan Kamil dipasangkan dengan Yusuf Hamka. Bagus juga sih sebenarnya. Benar, karena memang Golkar katanya akan rapat internal bersama Kim kalau memang Kaisang akan maju di Jakarta nantinya. Karena kalau kita melihat di Pilkada Jakarta ini ada beberapa partai politik dari Koalisi Indonesia Maju, Seli dan juga pemirsa, ini kompak untuk mengusung Ridwan Kamil untuk di Jakarta ya. Karena memang warga Jakarta sendiri Andi mengharapkan wajah baru di Jakarta tentunya. Betul, karena berdasarkan memang dari hasil Seli ya, wawancara waktu itu warga Jakarta butuh nama baru ya. Iya benar. Itulah kita masih menunggu ya. Pokoknya masyarakat jangan lupa di Pilkada serentak November 2024 untuk mengikuti ya agar kita bisa memilih siapakah pemimpin yang akan memimpin daerahnya masing-masing dengan lebih baik lagi. Betul sekali. Dan berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda dan juga usai jeda ini akan ada Sinpo International News Report tentunya usai jeda berikut ini. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Seli Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Good morning everyone, you are watching Sinpo International News Report today. This is Tiara Dianti coming back for you. At the 10 BRICS Parliament Forum in Russia, the leader of the Ethiopian Federation Parliament suggested that the BRICS countries have their own money exchange rate. This was also made so that the African country could become the head of office of the BRICS Bank in Africa. Chairman of the Ethiopian Federation Parliament, Aginehu Tesager, said that the BRICS organization must have its own currency in the ongoing French political process. This was made on the side of the 10 BRICS Parliamentary Forum in Russia last Thursday. Ownership of this own currency is assessed to have a great potential for industry, agriculture, and manufacturing for their countries. This BRICS Forum was participated by 17 countries to improve the efficiency of international relations, fragmentation of the multilateral trade, consequence of the global crisis, and humanitarian cooperation and culture. The relationship between
Ethiopia and Russia should show the direct export and import, the direct trade relationship. So we are just pushing to open the BRICS countries and different countries to come to Ethiopia and to invest in Ethiopia. So the first thing is promoting investment, promoting infrastructure. So maybe we will be one of the center of the BRICS. Maybe when the BRICS opens the bank, it may be one of the center of the bank. When the BRICS wants to open the office in Africa, we want to be the center of the office of Africa because. Max Oller, Sinpo International News Report. Firefighters continue to extinguish the fire rolling in the city of Zaporizhzhia, which was increasing after a week of shooting by the Russian military. Fires in several sectors were also seen in various regions in the country of Ukraine. According to video from Fiery Media, it is seen that firefighters continue to extinguish forest fires in the city area of Zaporizhzhia, Ukraine, after the fighting conflict by the Ukrainian armed force last Thursday. As a result of the conflict, the entire electricity supply to the city was disrupted and almost the entire forest in the city was stormed. The local government was urging citizens not to approach the location of the fire points and not to stay outside their houses until the conflict was over. Max Oller, Sinpo International News Report. In a short video, a meeting between the two highest leaders of Ukraine and Turkey on the site of NATO meeting to discuss the Ukraine and Russia conflict on last Thursday. On the side of the NATO meeting, the president of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, met closely with the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, last Thursday in Washington, United States. This meeting completely discussed the conflict between Ukraine and Russia. This meeting also was alleged to revive the WIT initiative in the Black Sea to open logistics to the country of Ukraine during the conflict. Max Oller, Sinpo International News Report. President of Chinese Taipei Lai Ching-te at the welcoming ceremony of the new director of the American Institute in Taiwan, Raymond Greene, in Taipei on Wednesday, July 10, 2024, said Taiwan and the U.S. are strong partners of each other, so they should strengthen their beneficial cooperation for the regional development of both countries. The arrival of Raymond Greene at the presidential palace was warmly welcomed by President Lai Ching-te. He also gave a speech saying Taiwan and the United States are active partners, which will play a role in maintaining the development regional of stability, and their cooperation will be benefit both parties if it continues to be optimized. True cooperation between the U.S. and Taiwan will defend its regional territory amid China's repeated efforts to change the cross-strait status quo. On this occasion, the negotiation between the two also discussed two main matters, namely resolving the problems of Taiwan-U.S. double taxation immediately, as well as in response to the development of global AI trends. The two negotiate for exchange in the field of AI and other innovative sectors. 是台湾关系法立法45周年，对于美国政府持续落实对台承诺，包括拜登政府15度宣布对台军售，展现对台湾安全的支持，我要再度表达感谢。台湾和美国是彼此坚实的伙伴，积极维护区域的和平稳定发展。面对中国一再挑战，并试图改变台海现状，台湾作为国际社会负责任的一员，将致力维持现状，也会跟美国及理念相近国家密切合作，为区域的繁荣发展奉献心力。我们已期待台湾和美国持续深化经贸关系，包括推进21世纪贸易倡议第2阶段谈判，以及尽速解决台美双方课税的问题。另外，面对全球 AI 浪潮，我们立下目标，要将台湾打造成人工智慧之岛。相信台美之间在 AI 和创新领域方面，也能够有更多的交流合作。特别是鼓励严处长丰富的经验对台湾的大力支持，台美关系一定能够在各领域不断的深化伙伴。
May Siregar, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining collaboration between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media. Stay with us. Have a great day. Anda masih menyapa pagi pemirsa, tentunya kami masih punya berbagai informasi untuk menemani waktu sarapan Anda betul. dan juga menemani waktu kerja Anda mungkin ya. Yes, Andi, ini ada berita apa nih Andi di segmen kita kali ini? Nah, ini informasinya pasca dilakukan penggerebekan markas judi online di salah satu unit apartemen di kawasan Grogol, Jakarta Barat beberapa hari lalu, terungkap para pelaku yang telah diamankan. Pihak kepolisian memiliki modus operandi melakukan peretasan terhadap 855 website yang memiliki sistem keamanannya yang lemah, di mana 555 website diantaranya milik instansi pemerintah daerah dan sisanya milik lembaga pendidikan seperti universitas dan swasta. Sementara dari hasil penyidikan selama 3 bulan terakhir, diketahui perputaran uang hasil perjudian online yang mencapai 170 miliar lebih tersebut merupakan jaringan judi online internasional. Pasca dilakukan penggerbekan markas judi online di salah satu unit apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat beberapa hari lalu, 7 orang pelaku berinisial FAF 26 tahun, AE 39 tahun, YGP 20 tahun, FA 21 tahun, GF 21 tahun, FAP 19 tahun, dan MHP 40 tahun telah ditetapkan menjadi tersangka. Modus operandi judi online yang dijalankan para pelaku sejak bulan Agustus 2023 lalu, diantaranya dengan melakukan peretasan terhadap 855 website yang memiliki sistem keamanan yang lemah, di mana 555 website tersebut diantaranya milik instansi pemerintah daerah dengan URL god.id, dan sisanya milik lembaga pendidikan seperti universitas dan swasta dengan URL ac.id. Sementara dari hasil penyidikan terungkap selama 3 bulan terakhir, perputaran uang hasil perjudian online yang dilakukan para pelaku yang termasuk dalam jaringan judi online internasional di Kamboja tersebut mencapai 170 miliar lebih. Dalam gelaran perkara yang digelar Jumat sore, selain penggerbekan markas judi online di apartemen, tercatat selama pemberantasan kasus judi online yang digelar pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat selama 1 bulan terakhir, pihak kepolisian telah berhasil mengamankan sebanyak 29 orang pelaku yang terlibat dalam praktik judi online, di mana mereka semua telah berhasil diamankan petugas. Dari 17 orang tersebut diantaranya berperan sebagai operator serta selebgram yang mengiklankan situs judi online. Dari data yang berhasil dihimpun oleh penyidik berdasarkan pengakuan para pelaku ini, ada kurang lebih sekitar 855 website yang berhasil diretas oleh para pelaku dan dilakukan tindakan divesi. Dengan perincian 500 website milik instansi pemerintah daerah dengan URL atau Uniform
resourcelocator.go.id dan 355 website dengan URL berupa sc.id. Tak hanya para pelaku dari pengungkapan perjudian online tersebut, polisi turut menyita barang bukti seperangkat komputer, sejumlah telepon genggam, dan buku rekening serta senjata airsoft gun. Kini para pelaku perjudian online tersebut dijerat pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana selama 10 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polda Metro Jaya akan menindaklanjuti laporan wartawan televisi terkait pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh ormas pendukung tersangka korupsi Syahrul Yassin Limpo. Dan laporan tersebut langsung ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari mengatakan laporan yang dilayangkan wartawan TV terkait pengeroyokan yang dialaminya langsung ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Peristiwa dugaan pengeroyokan tersebut terjadi usai sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi selesai dilaksanakan. Ade Ari menyampaikan di Retskrimum Polda Metro Jaya tengah menyelidiki terkait para pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan kepada wartawan yang sedang bertugas meliput. Jadi benar kemarin tanggal 11 Juli 2024 Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang laki-laki inisialnya BVS usia 32 tahun. Beliau mengalami dugaan peristiwa pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Itulah peristiwa yang dilaporkan oleh beliau, saudara BVS. TKP-nya dan waktu kejadiannya pada hari Kamis juga kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Setiap ada laporan yang masuk ke kami, maka penyelidik melakukan upaya penyelidikan untuk melakukan pendalaman apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Yang dilakukan nanti adalah melakukan klarifikasi kepada pelapor, kepada saksi-saksi yang disajikan atau disebutkan oleh pelapor, kemudian nanti terlapor. Ini terlapor dalam penyelidikan ya. Dalam laporan ini terlapor dalam lidik. Kemudian itu juga hingga olah TKP. Ya, pada prinsipnya semua laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya itu akan dilakukan proses. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ya, ini rekan sejawat kita ya, rekan kerja kita dari media lain, ada media televisi ini mengalami aksi brutalisme dari para pengawal tersangka korupsi SCL. Ini sangat disayangkan sekali. Karena kalau kita lihat video yang kemarin ya Andi, ini dari wartawan sendiri dipukul kepalanya dan memang sangat menyakitkan hati kita ya kalau kita melihat teman-teman kita dipukul oleh orang yang tadi dikenal, apalagi saat peliputan berlangsung ya Andi ya. Sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan, mengapa koruptor atau tersangka kasus korupsi yang justru merugikan masyarakat banyak, merugikan negara, ini kenapa dilindungi sebegitunya? Padahal kita sebagai media kita hanya untuk meliput. Gitu, hanya untuk mewawancara, mengapa mendapatkan kriminalisasi yang begitu kerasnya sekali, ditendang, dipukul, bahkan kamera kita, kamera kantor ini kan kita memiliki tanggung jawab seperti itu ya, dan kita harus mengganti ruginya. Dan ini sangat disayangkan intinya kebijakan premanisme seperti ini. Dan kita berharap bahwa polisi dapat menindaklanjuti laporan tersebut ya Andi, biar tidak terulang lagi untuk kepada teman-teman kita selanjutnya. Betul sekali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap tengah mencari jejak digital terkait buronan Harun Masiku dari 4 ponsel yang disita usai menggeledah rumah anggota tim hukum PDI Perjuangan Doni Tri Istiqomah beberapa waktu lalu.
Meski demikian, keempat ponsel yang disita disebut tidak ada berkaitan dengan suap Harun Masiku. Dalam konferensi pers, Direktur Penyidikan Asep Guntur enggan memerinci informasi digital yang dicari penyidik dari ponsel yang sudah disita itu. Tapi kata dia pemiliknya akan dipanggil untuk diklarifikasi. KPK menyebut klaim ponsel tidak berkaitan dengan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret Harun terlalu dini dilontarkan oleh kubu Doni. Sebab alat komunikasi itu baru dicek isinya dan harus dikonfirmasi kepada pemilik lebih dulu. Handphone misalkan ya, karena di sini kan yang disita handphone. Itu kami akan sita dan kami tentunya akan lihat ya. Karena isinya itu di barang bukti ini kan barang bukti elektronik. Isinya kita lihat dan nanti akan ditanyakan. Jadi tidak bisa mengklaim misalkan ini nggak ada hubungannya, nanti akan kita lihat. Di dalamnya kan ada berisi chat, ada berisi gambar, ada berisi yang lain-lainnya, dan ada yang berisi hubungan telepon dan lain-lainnya. Misalkan seorang itu menelepon dari saya, misalkan menelepon ke seseorang. Nah, seseorang itu ada kaitannya dengan tindak pidana. Tentu itu akan menjadikan bukti bahwa saya akan dikonfirmasi mengapa saya menelepon seseorang tersebut. Gitu. Jadi nanti penyidik akan menanyakan, Pak, Bapak kenal dengan ini enggak? Misalkan tersangka di suatu perkara. Saya bilang, kok Bapak bisa bertanya demikian? Ya karena Bapak pernah berhubungan, pernah menelepon, pernah menerima SMS, pernah berkirim, dan lain-lain seperti itu. Sebelumnya KPK menggeledah rumah anggota tim hukum PDIP Doni Tri Istiqomah untuk mencari bukti kasus suap buronan Harun Masiku pada Rabu 3 Juli 2024. 4 ponsel disebut disita penyidik. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya, memang kita harapkan ya Celia, walaupun memang ini masih terus berlangsung, sudah 4 tahun tidak ketemu Harun Masiku. Dan masih buron ya? Betul, masih buron sampai dengan saat ini dan terakhir keberadaannya katanya terdeteksi ada di Jakarta. Tapi ini masih kita tunggu dari para penyidik KPK untuk melakukan pendalaman lebih lanjut supaya Harun Masiku dapat tertangkap dalam waktu dekat. Benar sekali Andi, berikut informasi selanjutnya pemirsa dari hasil penyidikan pihak kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Batara Ageng mantan manajer selebgram Fujianti Utami Putri akhirnya resmi ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus penggelapan dana senilai 1,3 miliar rupiah. Ya, selain untuk memenuhi biaya hidup, tersangka juga menggunakan uang penggelapan milik Fuji untuk membayar cicilan mobil dan apartemen. Dalam gelar perkara yang digelar pihak kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, terungkap mantan manajer selebgram Fujianti Utami Putri yang telah ditetapkan sebagai tersangka nekat melakukan penggelapan uang hasil kerja Fuji dari puluhan agensi dari brand senilai 1,3 miliar rupiah karena dirinya tergiur dengan penghasilan besar sang selebgram. Selain untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari, tersangka Batara Ageng yang pernah menjadi manajer Fujianti sejak Desember 2021 hingga Desember 2022 dengan gaji 1 juta rupiah per bulan tersebut diketahui menggunakan uang penggelapan milik Fuji tersebut untuk membayar cicilan mobil dan apartemennya. Sebelumnya, selebgram Fujianti melaporkan mantan manajernya tersebut terkait kasus dugaan penggelapan dana pada September 2023 lalu. Kejadian itu berawal dari 20 agensi dan brand melakukan protes kepada Fuji lantaran sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja yang telah disepakati. Setelah diselidiki, ternyata uang miliaran rupiah hasil pekerjaan Fuji tersebut masuk ke dalam rekening pribadi Batara dan tidak disampaikan kepada Fuji. Sempat mangkir saat dipanggil polisi untuk dilakukan pemeriksaan atas kasus penggelapan uang tersebut, sang mantan manajer yang akhirnya mendatangi kantor kepolisian Polres Jakarta Barat langsung diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Saudara BA menjadi manajer dari Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 telah terjadi kontrak kerjasama kurang lebih sebanyak 20 kontrak. Kemudian akhirnya dari saudari Ebu sendiri melakukan audit internal terhadap keuangannya dan didapati bahwa sebanyak sekitar 1,3 miliar yang harusnya didapatkan oleh saudari FU ternyata tidak masuk ke rekeningnya. Jadi selama 2 Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 kontrak kerjasama itu
seluruhnya masuk ke rekening saudara BA. Di pengakuan dari saudara BA, mengapa dia melakukan tindak pidana tersebut karena melihat keuntungan yang didapatkan dari saudari FU mungkin nilainya terlalu besar, makanya dia mengambil kesempatan, akhirnya dia tergoda untuk melakukan penggelapan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti diantaranya kartu ATM, telepon genggam, dan kendaraan pribadi milik tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 374 dan 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dana dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Dan tanya itu, pemirsa, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah. Ya, dalam kunjungan kerjanya ini, AHY akan meluncurkan layanan sertifikat tanah elektronik. Penyerahan sertifikat tanah sekaligus mengungkap kasus kejahatan mafia tanah di Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungan ini, AHY mengatakan akan meluncurkan layanan sertifikat tanah elektronik, penyerahan sertifikat secara door-to-door, dan mengungkapkan kasus kejahatan mafia tanah yang ada di Jawa Tengah. AHY berharap kinerja sektor agraria dan pertanahan di Jawa Tengah dapat berlangsung dengan profesional dan optimal. Dan 2-3 hari ke depan akan berada di Jawa Tengah untuk melakukan serangkaian kegiatan. Sebagai Menteri ATR BPN, tentu saya ingin meyakinkan bahwa jajaran baik itu kantor wilayah maupun kantor-kantor pertanahan, karena Jawa Tengah ini termasuk yang paling besar tentunya, 35 kabupaten kota, kita ingin meyakinkan bisa bekerja dengan semakin baik, profesional dan optimal. Dan oleh karena itu hari ini di kantor gubernur kita akan meluncurkan layanan sertifikat elektronik khususnya di 29 kantor pertanahan. Sebelumnya sudah 6 yang bisa dan sekarang lengkap jadi 35 kantor pertanahan. Ini sebuah kemajuan yang sangat baik dan tentunya ada lagi kegiatan-kegiatan termasuk penyerahan sertifikat untuk aset pemerintah termasuk juga bagi masyarakat. Besok kita akan lakukan door-to-door di Kabupaten Semarang, kurang lebih 1 jam dari sini dan harapannya juga bisa menyapa masyarakat. Dan terakhir, nanti tunggu ya teman-teman, hari Senin kita akan ungkap kejahatan pertanahan, mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah ini. Kita akan menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat. Sertifikat tanah elektronik merupakan upaya Kementerian ATR BPN untuk mengakselerasi pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Selain itu, dalam kunkernya ini AHY juga melakukan peresmian implementasi sertifikat tanah elektronik di 29 kantor pertanahan Jawa Tengah. Dalam peresmian ini, Jawa Tengah menjadi provinsi ke-20 di Indonesia yang telah mengimplementasikan layanan sertifikat tanah elektronik di seluruh sektor kantor pertanahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah kejahatan mafia tanah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sertifikat tanah secara door-to-door kepada warga di Desa Wonorejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penyerahan sertifikat tanah ini merupakan program pendaftaran sistematis lengkap atau PTSL yang saat ini akan diakselerasikan AHY di seluruh Indonesia. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sertifikat tanah melalui program PTSL secara door-to-door kepada warga Desa Wonorejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. AHY mengatakan bahwa pihaknya akan meyakinkan kepada masyarakat untuk mendaftarkan hak milik tanahnya melalui program PTSL agar dapat tidak mudah diserobot dan dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dirinya berharap setelah diserahkannya sertifikat tanah tersebut, warga dapat menjaga dan bertanggung jawab atas kepemilikan tanah yang telah sah dan teridentifikasi dengan aman. Jadi hari ini saya secara khusus langsung datang untuk menyerahkan sertifikat hak milik kepada masyarakat, warga secara door-to-door. Dan juga tadi di tempat ini kita ngariung bersama-sama sekaligus dialog mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat. Yang jelas hari ini kami berupaya sekuat tenaga agar pengurusan administrasi pertanahan, khususnya masyarakat yang belum punya sertifikat hak atas tanah, sertifikat tanah maupun
yang sekarang dihuni sebagai rumah ataupun buat kebun, apapun itu, yang seharusnya memang sudah diurus sejak lama. Nah, kami ingin meyakinkan warga punya sertifikat yang sah dari negara, agar tidak mudah diserobot, tidak mudah dipermainkan, dipalsukan oleh siapapun. Dan saya berharap tadi setelah diserahkan, dijaga dengan baik dan dipergunakan dengan tanggung jawab. Kalaupun untuk modal usaha juga digunakan dengan sebaik-baiknya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Memang Andi dan pemirsa, kalau kita lihat kerja dari AHY sendiri memang sudah terbukti ya semenjak menjabat sebagai Menteri ATR BPN ini. Kalau kita lihat juga dia akan memberantas mafia tanah yang memang kalau di Indonesia ini sangat meresahkan masyarakat. Betul sekali, karena kalau kita melihat di kota, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga yang paling parah adalah di daerah terpelosok seperti itu. Kasus mafia tanah ini sangat meresahkan masyarakat, ini merampas hak masyarakat, padahal surat-suratnya lengkap seperti itu, tapi diputarbalikan fakta supaya ini tanah menjadi tanah sengketa. Benar, inilah menjadi penting juga AHY meluncurkan surat elektronik yang nantinya dapat membantu masyarakat agar lebih menjaga suratnya, jadi tidak bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada informasi yang kurang mengenakan seperti itu, karena ada mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengalami teror penembakan saat tengah melakukan kampanyenya di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Meski mendapatkan teror yang menyebabkan luka di bagian telinganya, kandidat Capres Amerika Serikat itu membalas serangan tersebut dengan mengepalkan tangan ke arah massa saat tengah dievakuasi. Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump terkena tembak saat berpidato di hadapan massa pendukungnya di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Akibatnya Donald Trump mengalami luka di bagian atas telinganya. Kejadian bermula saat Trump berpidato kampanye dalam rangkaian Pilpres Amerika Serikat 2024. Di tengah pidatonya terdengar suara letusan senjata api yang menyebabkan Trump ambruk ke lantai panggung. Sontak hal itu membuat para pengawal dari Secret Service melakukan pengamanan dan juga evakuasi terhadap Trump. Meski mengalami luka tembak di bagian kuping, Trump terlihat berteriak dengan mengepalkan tangannya saat tengah dievakuasi. Di sisi lain, pelaku penembakan dikabarkan tewas atas peristiwa tersebut. Dinas Rahasia Amerika Serikat mengklaim bahwa telah melumpuhkan tersangka yang menembak Donald Trump. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, ini informasi yang kurang mengenakan seperti itu, dan kita juga beruntung sekali ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai akhirnya menyebabkan orang meninggal seperti itu. Walaupun memang pelakunya informasinya ini dikabarkan tewas di tempat ya karena diamankan. Kemudian para pengawal dari Donald Trump ini melakukan upaya preventif atau upaya terukur seperti itu untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Ya, karena kalau kita lihat dari Donald Trump sendiri memang mengalami luka di bagian telinga. Dan masyarakat di sana pun menjadi ketakutan ya di saat mendengar tembakan yang beberapa kali dilontarkan ke Donald Trump. Dan sigapnya langsung penjaga Donald Trump untuk mengevakuasi Donald Trump sendiri ya agar lebih aman lagi. Ya, kita harapkan semoga kandidat presiden di Amerika Serikat ini semoga cepat pulih seperti itu, bisa melanjutkan kampanyenya untuk kembali meramaikan kontestasi di Amerika Serikat seperti itu ya. Dan berita tadi menjadi akhir jumpa kita di pagi hari ini pemirsa. Kita harapkan semoga pemirsa sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Dan pastinya selalu semangat menjalani aktivitas di luar sana. Saya Selis Regar. Dan saya Andi Rezalni mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.